Tapi kalau pasar yang kita bikin tadi, udah pokoknya ini asal di sini tengah, di sini asal taruh, udah dia udah menyesuaikan sendiri tuh dan kuat. Wow, ini sudah sangat kuat banget ini teman-teman. Ini bahkan buat narik gajah pun kuat ini. Gajah duduk tapi ya. Ini kita sangat mudah untuk memasang dan melepas sujennya ya. Coba kita pasang. Tuh cukup begini. Udah, dia udah menyesuaikan sendiri posisinya. Tapi kalau kita beli jadi seperti ini. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GICC Sam. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat sujen atau pasir untuk ketapel dengan bahan asbaja dengan diameter 5,5 mili. Dan berikut penampakannya untuk pasir sujen. Dan ini sangat mudah kita buat dan juga murah teman-teman ya. Ini bukannya istilahnya kita tidak mau beli pasir yang jadi. Cuma kalau kita beli pasir jadi itu kan harus nunggu biaya, harus nunggu pengiriman paling enggak 2 hari. Harganya pun juga lumayan. Waktu itu saya beli ada 20 piece. Ini ada 20 piece, ini harganya 16.000 kali 20 udah berapa itu. Dan kadang-kadang waktu kita master main ketapel, ini kandas, nancap, kita tarik putus, ini hilang, berarti kita kehilangan 6.000 ya setiap kali master. Oke ya, selain itu kalau kita beli begini bahan stainless itu cepet bengkok teman-teman. Jadi ketika kita master hanya menyentuh batu aja kita bengkok. Dan seringkali beloknya pasir yang stainless ini tidak kita sadari kalau sebenarnya pasirnya itu sudah belok, yang akhirnya akurasinya ngacak dan kita jarang ngenain ikan. Oke. Selain itu kalau kita mengandalkan beli dan kita nggak bisa bikin, itu misalkan besok kita mau master sedangkan pasir kita yang beli ini habis. Nah itu masalah itu. Besok mau master tapi pasir nggak ada, sedangkan kita mau beli harus nunggu 3 atau 2 hari. Coba bayangkan itu. Nah dengan bahan baja 5,5 mili kita dengan mudah membuat pasir ini. Kalau kita hitung-hitung jauh lebih murah ya dibandingkan dengan pasir yang beli jadi. Pasir beli jadi itu harganya 6.000 per piece ya. Kalau pasir bahan baja itu kita beli meteran. Bahan bajanya itu per meter kalau nggak salah 16.000. 16.000 kalau kita bagi ini panjangnya 12,5 ya. Kalau kita bagi 12,5 itu kita bisa dapetin 8 pasir ya. Kita bisa bikin 8 pasir. Kalau kita hitung 16.000 bagi 8 ketemunya hanya 2.000. Murah kan teman-teman ya, hanya 2.000 ini kita bikin pasir. Dan yang jelas ini kuat, anti bengkok. Bahkan kita master kena batu pun dia nggak akan belok. Dan tajamnya juga bertahan lama. Kemudian beratnya bisa disesuaikan dengan pasir yang orinya, pasir yang beli ya. Jadi kita bebas mau beratnya berapa dan panjangnya berapa. Dan juga ini saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman senior yang selalu memberikan bimbingan ataupun arahan. Ya sebenarnya saya udah lama bikin ketapel itu dari 4 tahun yang lalu ya. Cuman waktu itu hanya bikin untuk ketapel burung ya. Untuk ikan itu belum fokus ke ikan. Jadi hanya bikin ketapel itu hanya sekali, habis itu saya coba udah. Nah baru akhir-akhir ini saya mulai bikin lagi ketapel. Dan sesuai dari arahan teman-teman senior itu harus apanya yang dirubah, yang akhirnya bisa membentuk ketapel slingshot yang ya cukup sempurna lah menurut saya. Karena
kita ngejar di akurasinya dulu. Kalau masalah power itu nanti belakangan. Nah loh, hujan kan? Ini hujan teman-teman. Sekarang udah jam 3, jam setengah 3 ya. Jam setengah 3 sore ini kalau hujan kemungkinan besar besok ikan itu pada mubal ya, atau pada mabuk. Nah ini kalau pasar kita habis, kita nggak bisa bikin, gimana coba? Oke, langsung aja teman-teman ya, kita langsung eksekusi nih bagaimana cara membuat sujen atau pasar untuk ketapel dengan bahan as baja ya. Ini as baja saya beli meteran, ini 1 meter 16.000, dan untuk kualitasnya memang luar biasa ya. Jadi lurus, sangat lurus, bener-bener nggak belok. Dibengkokin pun susah. Tuh, susah. Artinya gini, jadi untuk syarat pertama akurasi itu pertama kali syaratnya ya bahannya harus lurus. Itu syarat utamanya untuk akurasi ya. Dan bahan baja inilah salah satunya yang benar-benar kita jamin bahannya itu sangat lurus, jadi kita nggak perlu khawatir nanti belok atau gimana. Yang jelas bahannya bagus, dan kalau kita jatuhkan suaranya begini tuh. Berbeda dengan stainless ya, kita jatuhkan oke teman-teman, langsung ya kita proses ini, kita bikin apa saja alat-alatnya. Oke, langsung kita eksekusi. Intinya bahan ini harus benar-benar lurus. Oke ya, dan ini bahan sangat keras, jadi kita tidak bisa memotong dengan gergaji. Kesulitan lah kalau kita potong dengan gergaji, atau mungkin dengan gerinda tangan. Kalau gerinda tangan agak lama juga karena saking kerasnya. Saya juga ngeri juga kalau pakai gerinda tangan, sedikit agak ngeri lah. Ya bisa sih dipaksakan. Tapi lebih baik saya pakai gerinda duduk. Ini sangat mudah dan aman, ramah, nggak berisik ya. Oke, kita potong dulu teman-teman ya. Untuk panjangnya masing-masing satu pasar itu 12,5 panjangnya dengan diameter 5,5 mili. Kita potong teman-teman ya. Nah, kalau pakai gerinda duduk ramah, nggak berisik dan aman. Motongnya pun juga gampang. Untuk mata gerinda kita pakai diamond wheel. Sangat mudah motongnya. Kalau pakai gergaji susah, pakai gerinda tangan juga susah banget, mental-mental karena saking kerasnya ya bahannya ya. Kita lanjutkan teman-teman. Untuk sebelum kita lanjutkan, kita tandai dulu di mana tempat nanti ruit akan kita coak ya. Jadi kita lanjutkan setelah kita membuat ruitnya dulu, dan jarak dari ujung ini sampai ke sini yang bakal nanti kita coak bikin ruit itu 20 mili atau 2 cm ya, jarak 2 cm. Nah, nanti kita tandai dulu, baru nanti kita bikin ruitnya. Oke. Nah, ini nanti bakal buat ruit teman-teman ya. Nanti tinggal kita gerinda masuk ke dalam, baru kita lanjutkan. Ini buat ruitnya, tandai seperti ini. Baru kita bikin ruitnya ya. Kita menggunakan gerinda. Tapi karena saya takut dengan gerinda tangan, ini mata gerinda saya pasang pada bor ya.
jadi lebih pelan dan nggak berisik lah. Kita cek dulu. Sudah mulai terbentuk teman-teman untuk pengait benang nantinya, pengait pada karet ketapel, dan ini perlu kita dalamkan lagi ya. Selain rohit, dia berfungsi sebagai pengait nanti ke karet pensil ya. Oke, sudah jadi. Langsung kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini bukti tanda kalau bahan itu lurus, jadi kita putar begini dia stabil ya. Untuk melanjutkan itu putaran bor yang sangat pelan aja. Sudah jadi. Kemudian kita lanjutkan untuk membentuk bagian belakang dan juga supaya bisa nyangkut ke trigger dan juga tempat untuk mengikat benang. Untuk mengikat benang dibikin agak kasar ya, dibikin ada colakan-colakan nanti biar benangnya itu biar nggak gampang merusut. Kita lanjutkan. Kita bikin tirus seperti ini supaya nanti lepas dari trigger itu mudah dan tetap stabil. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Bagian ekornya sudah terbentuk, jadi nanti trigger itu masuk ke sini ya, jadi kekunci yang bagian belakang ini. Jadi besar kecilnya itu sama, depan sama belakang. Oke, mantap sekali. Kita lanjutkan ya, kita haluskan. Untuk menghaluskan kita pakai sisi yang sebelahnya ya. Nah, ini non woven ini namanya ya, non woven. Dia bahannya kayak apa ya, serat apa gitu. Nah, ini sudah bagus. Iya, bentar, haluskan bagian belakang.
Oke, mantap sekali. Oke teman-teman, sudah jadi. Dan untuk finishingnya ini sudah halus semua ya, sudah benar-benar licin halus. Dan untuk finishingnya itu bagian ruhit ini kan tajam, ini karena baja ya, tajam banget. Kita haluskan supaya tidak cepat ngerusak tali karet pada ketapel ya. Kadang-kadang tali karetnya suka putus karena ini tajam ya. Kita haluskan dulu dengan gerinda. Kita haluskan dulu dengan kikir, maksudnya ujung-ujung yang tajam ini kita haluskan. Nah, bagian sisi-sisi yang tajam ya, kita kikir. Ini sudah tidak tajam teman-teman ya, jadi ini sudah selesai. Kita lanjutkan untuk cara mengikat benang di belakang sini. Ada dua cara untuk mengikat benangnya. Kita lanjutkan teman-teman. Ini keuntungannya lagi kalau kita bikin pasar sendiri. Ini kita sangat mudah untuk memasang dan melepas sujennya ya. Coba kita pasang. Tuh, cukup begini. Dia udah menyesuaikan sendiri posisinya. Tapi kalau kita beli jadi seperti ini, kita memasang itu harus membuka sedikit trigger, karena ini nggak bisa masuk ini. Karena diameter pasar ini gede, jadi nggak bisa masuk. Kita harus sedikit membuka. Nah, kadang-kadang kalau kita lupa, kita nggak lepas triggernya, dia nggak ngunci. Tuh, harus bolak-balik digini-giniin biar pasti kita memastikan kalau ini udah terkunci. Ini kalau pakai beli pasar jadi ya. Terus posisinya pun harus menyesuaikan di tengah-tengahnya ini, di tengah-tengah cekungan ini. Tapi kalau pasar yang kita bikin tadi, udah pokoknya ini asal di sini tengah, di sini asal taruh, udah. Dia udah menyesuaikan sendiri. Tuh. Dan kuat. Oke ya. Ini kenapa saya bikin tirus begini ya. Nah, tirus ini bikin tirus itu di posisi trigger, dia dapat menyesuaikan sendiri sesuai tempatnya ya. Di sini kan ada sedikit ada lubang ya. Jadi dia posisi trigger, posisi pasir itu harus benar-benar ditekukan ini ya. Jadi kalau kita bikin tirus begini teman-teman, dia itu langsung bisa menyesuaikan di tempatnya sendiri tanpa harus kita, misalkan agak kebablasan bawah dikit gitu ya, begitu kita tarik, nah dia pasti menyesuaikan itu. Selain itu juga lepasnya pun juga mudah. Ini coba kita pasang ya. Oke, nah udah, kita nggak perlu goyang-goyang, nggak perlu apa, udah langsung pas. Kita tembakkan tuh. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Ada 4 sujen pasar ketapel, dan kita lanjut untuk cara mengikatnya. Jadi nanti untuk ngikatnya itu di belakang sini ada 2 cara. Yang satunya kita ikat langsung, jika teman-teman menggunakan slingshot itu kita ikat langsung aja di sini. Jadi kalau untuk ketapel tangan, teman-teman bisa siapkan benang seperti ini ya. Jadi kita ikat dulu, dan untuk mengikatnya pun seperti layaknya pasar-pasar biasanya. Oke, coba kita ikat. Sangat mudah juga dan cepat juga. Dan posisi di sini ya, di sini kan ada dekokan-dekokan gitu ya. Jadi ini biar tambah kenceng, nggak gampang perusut benangnya. Oke, ini seperti ini, tinggal masukkan ke sini. Udah,
kita tarik, baru yang belakang kita tarik. Nyelip ke sini. Dede. Nah, kita tarik. Wow, ini sudah sangat kuat banget ini teman-teman. Ini bahkan buat narik gajah pun kuat ini. Gajah duduk tapi ya. Ini untuk cara pertama mengikat sujen. Tapi ini dipakai untuk slingshot ya. Jadi biar cepat ganti-ganti pasar itu cepat. Nah, untuk cara yang kedua itu dibikin kolong seperti ini ya. Dibikin sisa. Jadi di pasarnya itu sudah disediakan tali begini ya. Ini untuk cara mengikatnya juga gampang. Oke, untuk cara mengikat kedua ini biasanya dipakai untuk ketapel tangan. Jadi siapkan dulu benang PE-nya seperti ini dan ujungnya kita ikat dan kita bakar. Baru kita pasang. Nah, kita pegang, baru kita ikat pakai benang. Nah, oke ya, begini ya ngikatnya ya. Supaya lebih kuat nanti setelah jadi kita lem ya, lem tetes. Nah, oke, aduh, lepas mulu deh. Nah, adalah oke, udah, tinggal kita masukkan ke sini, baru kita tarik. Ini melipet mulu benangnya. Nah, ini kenceng teman-teman. Nah, ini ikatan benang yang tadi, yang dari sini, tinggal kita tarik aja nih. Dah jadi deh. Nah, ini tinggal kita bakar atau kita kasih lem. Oke ya, ini udah kuat banget nih buat menarik gajah duduk. Nah, dan nanti untuk video berikutnya seringkali bermasalah ya pada benang yang ngikat pada karet itu sering sekali ini jebol, pecah atau apa, dan bahan apapun sudah pernah saya coba. Dan ini yang paling bagus, yang benar-benar kuat. Ini 100 kali tembakan pun nggak akan luka ini pakai benang ini. Nah, benangnya seperti ini. Ini bikinan sendiri. Nanti setelah video ini kita share ya bahan-bahannya apa yang dibutuhkan, dan sangat murah. Ini sangat lentur, murah, kuat. Oke ya, nanti kita lanjutkan setelah video ini. Baik teman-teman, terima kasih atas support dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di GICC Sam Channel.